Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kalpetat, salah satu cemilan yang saya jamin gak ada orang yang nolak karena dia tuh gak cuman manis tapi juga gurih, leker, creamy. So jangan lupa tonton hingga akhir. Yuk kita bikin yuk. Oke, langkah pertama kita bikin custard creamnya dulu. Masak 250 ml susu UHT, 250 ml air kelapa, dan 80 gram gula pasir. Di tempat lain kita kocok 3 butir kuning telur dan 60 gram tepung maizena. Boleh tambahkan 1 sendok makan tepung terigu biar hasilnya itu lebih set. Tambahkan secumput garam buat penyeimbang rasa agar manisnya itu nggak enek. Lanjut masukkan rebusan air susu dan kelapa tadi yang masih hangat, aduk rata dan kembalikan lagi ke dalam sisa rebusan air susu kelapa dan gula tadi. Masak pakai api sedang. Oh ya, saya tadi juga tambahkan 1 sendok teh vanili agar rasa custard creamnya itu wangi. Masak pakai api sedang cenderung kecil sampai mengental seperti ini. Kalau udah meletup-letup biarkan masak terus 30 detik sampai 1 menit biar si custard creamnya tuh tanak. Matikan apinya dan sentuhan terakhir kasih margarin sebanyak 3 sendok makan. Kalau mau lebih wangi boleh juga pakai mentega. Ini wanginya belum dikasih isian aja udah kayak gini. Nah lanjut kasih kelapa muda, kenari yang udah disangrai, dan keju. Buat kenarinya tuh saya beli 1 ons yang eceran, yang utuh-utuh saya pinggirkan, sisihkan buat toppingnya yang agak hancur-hancur dimasukkan ke sini. Ini bisa kebayang custard cream kasih isian kelapa, kenari, dan keju. Wangi, creamy, gurih. Ini kenapa saya bilang dessert ini tuh nggak akan ada yang nolak karena dia itu manis, creamy, gurih. Bonusnya cara bikinnya tuh gampang, cuman diaduk-aduk aja. Dan di luar dugaan, saya kira jadinya 9 cup, ternyata bisa jadi sampai 12 cup. Lanjut kita bikin mereng atau adonan putih telurnya. Kocok 3 butir putih telur pakai kecepatan tinggi. Jangan lupa menaikkan kecepatannya itu secara bertahap. Tips sukses kocok putih telur itu gampang banget. Yang pertama, pastikan tempat dan alat kocokan itu bersih ya, nggak ada kotoran, minyak ataupun air setetes pun, karena dia tuh nggak mau dikasih setetes air pun, dia nggak akan mengembang kaku. Yang kedua, jangan sampai ada sedikit pun kuning telur, jadi kecampuran kuning telur pun dia tuh nggak akan ngembang. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula. Boleh juga tambahkan cream of tartar atau perasan jeruk lemon nipis, boleh sebagai penguat agar si putih telur itu nggak gampang meleleh atau mencair. Tapi karena nggak ada air jeruk atau cream of tartar, saya nggak masalah, cuman pakai 1 sendok teh gula itu sudah bagus hasilnya. Nah seperti ini. Ini sudah mengembang kaku, dites balik tidak ada yang jatuh atau cairan yang keluar, berarti ini juga sudah sukses. Masukkan ke dalam piping bag atau kita bisa sendokin untuk ditaruh ke atas kalpetatnya tadi. Tapi jika teman-teman itu nggak ada oven, itu bisa di skip part putih telurnya ini, karena pas dikasih putih telur ini, si kalpetat ini bakalan kita panggang untuk mematikan bakteri yang ada di dalam putih telur. Kalpetat ini tuh bisa buat stok ide camilan buat keluarga. Jadi kalau misalnya ada keluarga datang atau teman datang, bolehlah kita bikinin ini, dijamin mereka bakalan suka. Atau buat yang di rumah juga boleh dimakan sebagian juga disimpan. Daya tahannya itu kurang lebih 4-5 hari. Jadi kalau beli cup seperti ini itu ada baiknya beli sekalian sama tutupnya. Tapi kalau nggak ada sama tutupnya, bolehlah kita tutupin pakai plastic wrap atau kita masukkan dalam tupperware juga nggak masalah. Yang penting ketika disimpan di dalam kulkas itu dalam kondisi tertutup, tidak terbuka. Bisa juga buat ide snack box atau isian hampers, itu juga mantap banget. Oke, kalau udah selesai lanjut kita taburin pakai keju cheddar, almond atau kenari juga boleh. Nah karena saya tuh nggak ada kismis, aslinya si kalpetat itu pakai kismis ya, tapi saya nggak punya dan kebetulan yang di rumah itu pada nggak suka kismis karena ada asam-asamnya itu, jadi saya ganti pakai choco chip. Itu selain rasanya enak juga sebagai pemanis. Dan buat sentuhan terakhirnya itu kita kasih bubuk cinnamon. Ini kalau bisa jangan di skip untuk bubuk kayu manisnya, karena dia itu ngefek banget memberikan rasa yang wangi. Ini bikin sempurna nih, creamy, gurih kenari campur kelapa itu juga udah mantep, ditambah sama wangi dah.
Lanjut kita panggang selama kurang lebih 10 menit pakai api atas aja dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius atau api kecil. Dan ini dia hasilnya setelah dipanggang. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Kalau suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tonton video lezat selainnya di channel Dewi Trias. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.